Coba deh bayangin satu tahun di mana ada tim yang juara liga tanpa kalah sama sekali. Terus di tempat lain ada tim kuda hitam yang tiba-tiba juara Liga Champions. Dan puncaknya ada negara yang sama sekali nggak diunggulkan malah jadi juara Eropa. Nah, itulah tahun 2004. Sebuah tahun di mana logika sepak bola kayaknya dibolak-balik dan ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan gede. Gimana caranya kita milih satu pemain terbaik dari tahun yang segila ini? Di antara tim-tim yang luar biasa itu, siapa satu individu yang paling menonjol? Ini bukan cuma pilihan yang susah, ini tuh salah satu Ballon d'Or yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah modern. Oke, biar kita benar-benar paham konteksnya, yuk kita flashback sedikit ke tahun 2004. Di Inggris, ada yang namanya The Invincibles. Di Portugal, ada keajaiban FC Porto. Dan di Spanyol, ada seorang penyihir dari Brazil yang mulai menunjukkan magisnya. Jadi panggungnya udah siap. Ini bukan cuma kompetisi biasa, ini adalah arena para legenda. Nah, disinilah letak dilemanya. Tahun itu lebih tentang pencapaian tim yang luar biasa. Jadi pertanyaannya jadi, apa yang lebih penting? Kehebatan kolektif sebuah tim yang nggak terkalahkan, atau keajaiban satu orang yang bisa mengubah segalanya sendirian? Siapa yang lebih pantas dapat penghargaan individu di tahun yang begitu kolektif ini? Oke, sekarang mari kita mulai perdebatannya. Siapa aja sih yang jadi kandidat utama buat penghargaan ini? Jujur, ada beberapa nama yang kalau di tahun lain mungkin udah pasti menang mudah. Pertama, jelas, Thierry Henry. Dia ini bukan cuma seorang striker, dia itu seniman di lapangan. Dia memimpin Arsenal menjalani musim Invincibles mereka yang legendaris itu. Bayangin deh, 38 pertandingan, nggak ada kalahnya sama sekali. Pertanyaannya kan jadi simple. Kalau pemimpin dari tim terbaik dalam sejarah Premier League aja nggak menang, terus siapa lagi dong? Terus ada Deco, sang maestro dari FC Porto. Tim yang awalnya nggak dianggap sama sekali. Tapi di bawah komandonya, mereka ngehancurin semua prediksi dan justru juara Liga Champions. Dia itu otaknya, arsitek di balik dongeng yang luar biasa itu. Dan itu aja udah jadi argumen yang kuat banget. Dan kita juga nggak boleh lupa sama Ronaldinho. Oke, mungkin koleksi trofinya di tahun 2004 nggak sebanyak yang lain, tapi dia punya sesuatu yang beda. Sihir. Dia bikin jutaan orang jatuh cinta lagi sama sepak bola. Serius deh, setiap kali dia pegang bola, rasanya dunia berhenti sejenak buat nonton. Jadi, penghargaan ini sebenarnya buat apa sih? Buat trofi atau buat pemain paling hebat? Jadi, di tengah-tengah Henry yang nggak terkalahkan, Deco si pembuat keajaiban, dan Ronaldinho sang penyihir, ternyata pialanya malah jatuh ke tangan seorang pembunuh berdarah dingin di depan gawang, Andrei Shevchenko. Kenapa dia? Yuk kita bedah kasusnya. Nah, kuncinya mungkin ada di angka ini, 24 gol. Mungkin hari ini kedengarannya biasa aja, tapi ini dicetak di Serie A Italia tahun 2004. Liga yang waktu itu terkenal banget jadi kuburannya para striker. Bikin gol di sana itu susahnya minta ampun. Dan Shevchenko adalah pencetak gol terbaiknya. Dan gol-golnya itu bukan cuma angka di statistik loh. Gol-gol itu adalah alat tukar buat dapet trofi. Dia berhasil bawa AC Milan jadi juara Serie A. Gelar yang prestigius banget. Terus dia mantepin itu dengan bikin hat-trick di Supercoppa. Intinya, setiap kali Milan butuh gol penentu, Shevchenko selalu ada. Terus, apa sih rahasianya? Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Dia itu bukan tipe striker yang cuma nunggu bola di kotak penalti. Dia cepat, bekerja keras, energik, pokoknya serba bisa. Dia itu paket komplit, predator modern yang bisa bikin gol dari situasi apapun. Dan mungkin kombinasi inilah yang jadi nilai plusnya. Nah, dengan kandidat-kandidat sekuat ini, gimana para juri akhirnya ngambil keputusan? Ujung-ujungnya, semua kembali ke sistem voting. Jadi, nasib para pemain ini ada di tangan 52 jurnalis olahraga dari seluruh Eropa. Masing-masing dari mereka milih 5 pemain terbaik versi mereka. Ini bukan data statistik, ini murni opini para ahli. Jadi untuk menang, seorang pemain harus bisa meyakinkan mayoritas dari mereka. Dan ini dia hasilnya, Shevchenko memang menang, tapi coba lihat deh betapa ketatnya persaingan di bawahnya. Jarak antara Deco di posisi kedua dan Ronaldinho di posisi ketiga itu cuma 6 poin. Ini nunjukin betapa terpecahnya suara para juri waktu itu. Jadi, resmi sudah, Andriy Shevchenko dinobatkan sebagai pemain terbaik di Eropa untuk tahun 2004. Ini bukan cuma sekedar trofi individu buat dia, ini adalah momen kebanggaan yang luar biasa bagi negaranya, Ukraina, menempatkan namanya sejajar dengan legenda-legenda sepak bola mereka.
Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja loh. Kalau kita gali lebih dalam lagi daftar 10 besarnya, kita bakal nemuin beberapa hal yang, jujur, cukup mengejutkan. Coba deh, lihat baik-baik tabel ini. Thierry Henry, pemimpin The Invincibles, cuma finish di peringkat 4. Ini aja udah bikin banyak orang kaget. Tapi yang lebih gila lagi, lihat siapa yang ada di peringkat 5. Theodoros Zagorakis, nama yang mungkin nggak pernah kalian duga bakal ada di sini. Dan ini dia, mungkin cerita paling gila dari voting tahun ini. Zagorakis, kapten timnas Yunani yang bikin keajaiban dengan menjuarai Euro 2004, bisa finish di atas nama-nama besar lainnya. Ini adalah bukti nyata kalau para juri waktu itu sangat menghargai cerita underdog yang heroik. Tapi bukti paling kuat seberapa sengitnya persaingan di tahun 2004 itu adalah, coba lihat, siapa aja yang bahkan nggak dapat suara sama sekali. Legenda-legenda kayak Patrick Vieira, Francesco Totti, Paul Scholes, Nesta, mereka semua dapat 0 suara. 0. Kalau pemain sekelas mereka aja nggak dianggap, itu nunjukin betapa istimewanya level para pemain yang ada di papan atas. Nah, kita jadi balik lagi ke pertanyaan awal kan, apa sih yang sebenarnya dihargai di tahun itu? Kemenangan Shevchenko terasa kayak kemenangan buat efektivitas dan trofi. Tapi gimana dengan sihirnya Ronaldinho atau keajaiban yang diciptakan Deco? Nggak ada jawaban yang benar atau salah. Dan justru karena itulah, bahkan sampai sekarang, Ballon d'Or 2004 tetap jadi salah satu bahan perdebatan sepak bola yang paling seru.